Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan program linier. Marilah kita lihat contoh soal yang pertama. Dari daerah penyelesaian yang diarsir pada gambar di bawah ini, tentukan sistem pertidaksamaan yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah berbentuk segi empat, ya, seperti ini. Nah, yang ini daerah penyelesaiannya. Kemudian, supaya memudahkan dalam menentukan sistem pertidaksamaan linier, kita beri saja titik-titik pojoknya. Kita beri nama, misalkan ini adalah titik A, dan ini titik B. Kemudian di sini adalah titik C, dan ini adalah titik D. Yang ini tidak perlu ya, karena ini bukan titik pojok atau titik sudut daerah penyelesaian. Karena yang membatasinya adalah A, B, C, D. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian kalau ini daerah penyelesaiannya adalah berbentuk segi empat, maka pertidaksamaan tersebut untuk daerah penyelesaiannya itu ada 4 buah pertidaksamaan ya. Misalkan yang pertama adalah garis yang melalui AB dulu, persamaan garisnya. Lalu ada garis yang melalui BC, ada garis yang melalui CD, dan ada garis yang melalui AD. Nah, kita ambil dulu yang garis yang melalui AB. Jadi, kita ambil garis, ini garis yang melalui titik AB ya, melalui A dan B. Nah, garis yang melalui titik A dan B ini memotong sumbu Y. Garis yang melalui A dan B ini memotong sumbu Y. Di mana memotong sumbu Y yaitu di Y sama dengan negatif 1. Nah, ini lihat. Y negatif 1 ya. Ini 0, ini 1. Berarti ke bawah ini negatif 1. Maka garisnya adalah Y sama dengan negatif 1. Jadi garis yang melalui A dan B memotong sumbu Y di Y sama dengan negatif 1. Berarti ini adalah merupakan persamaan garisnya ya. Ini persamaan garis tersebut. Nah, jadi bagaimana pertidaksamaannya? Karena yang diarsir berada di sebelah atas ya. Diarsir itu di atas. Jadi kita menentukan tanda pertidaksamaannya itu bagaimana? Lebih dari negatif 1 ya. Diarsir di atas. Kalau diarsir di atas, maka yang sesuai adalah tandanya lebih dari negatif 1. Karena ini tidak putus-putus, maka pakai tanda sama dengan. Y lebih dari atau sama dengan negatif 1. Karena dia berada di sebelah atas. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi garis yang melalui A dan B. Kemudian ada garis yang melalui B dan C. Kita ambil lagi garis yang melalui B dan C. Kita singkat saja ya. Yang melalui garis B dan C. Nah, dia memotong sumbu Y. Lihat dulu sumbu Y di mana? Di negatif 3. Berarti kita akan menuliskan negatif 3X. Nah, seperti itu. Kemudian garis ini memotong di sumbu X, yaitu di 1.
maka kita akan menulis 1Y. 1Y kita cukup menulisnya dengan Y saja. Ya. Jadi di sini Y. Kemudian ini persamaan garisnya sama dengan negatif 3 dikali 1. Ya. Jadi negatif 3 ini kalikan dengan 1. Negatif 3 kali 1. Jadi persamaan garisnya adalah negatif 3X ditambah Y. Ini sama dengan negatif 3. Nah, ini persamaan garis ini. Ya. Nah, bagaimana pertidaksamaannya? Karena yang diarsir itu di kiri. Jadi lihat arsiran, ini daerah penyelesaian, ya. Berarti di kiri letaknya. Jadi arsiran itu di kiri. Atau diarsirnya itu di kiri. Nah, bagaimana tanda pertidaksamaannya? Nah, kalau arsirannya terletak di kiri, maka tanda pertidaksamaan ini menjadi lebih dari, tandanya lebih dari. Kenapa? Karena koefisien X-nya negatif. Jadi kita menuliskan karena arsiran di kiri, tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari atau sama dengan negatif 3. Karena apa? Ini di kiri. Terus kenapa? Karena koefisien X-nya itu adalah negatif, ya. Karena koefisiennya negatif, maka kalau diarsir di kiri, tandanya lebih dari. Kalau diarsir di kanan, maka tandanya adalah kurang dari. Ya, ini yang harus diperhatikan, yaitu tanda negatif ini. Nah, jadi untuk pertidaksamaan kedua adalah, untuk yang ini adalah negatif 3X ditambah 1Y, ya, lebih dari, karena ini diarsir di kiri, lebih dari atau sama dengan negatif 3 kali 1, yaitu ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat yang melalui garis, apalagi, nah, melalui garis CD, melalui titik C dan D. Garis yang melalui titik C dan D, ya, dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di mana? Di Y sama dengan 5. Maka kita akan menuliskan menjadi 5X. Kita nulisnya 5X, gitu ya. 5X. Kemudian dia memotong sumbu X, di mana di X sama dengan 3, maka kita akan menulisnya menjadi 3Y. Nah, jadi dibalikkan, ya. Nah, ini masih persamaan garis. Lalu 5 dikali 3. 5 dikali 3, ya, dikalikan. 5 kali 3. Seulang, ini 5X, ini menjadi 3Y. Jangan terbalik. Jadi persamaan garisnya adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, kemudian garis ini arsirannya itu berarti daerah penyelesaiannya di kiri, ya. Ini daerah penyelesaian di kiri. Kita lihat ini berada di kiri. Nah, kalau arsirannya di kiri, bagaimana tanda pertidaksamaannya? Arsiran ini di kiri. Nah, jadi bagaimana tanda pertidaksamaannya? Yaitu 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, ini di kiri tapi lebih dari. Ini di kiri tapi kurang dari. Karena di sini adalah yang koefisien X-nya ini adalah positif, ya. Jadi ini positif. Kalau yang ini koefisiennya itu adalah negatif. Jadi yang harus diperhatikan adalah tanda ini, gitu ya. Nah, itu. Jadi pertidaksamaan yang sesuai adalah 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, kemudian kita lihat lagi garis tadi AB sudah, ya, BC sudah, lalu CD sudah, tinggal AD. Garis yang melalui A
dan D itu adalah merupakan sumbu Y. Dia memotong apa? Memotong sumbu X di mana? Di X sama dengan 0. Jadi, yang berikutnya adalah, nah, garis yang melalui titik A dan D, saya tulis lengkap saja, itu memotong sumbu X. Memotong sumbu X di mana? Di X sama dengan 0. Jadi, garisnya ini, nah, garis ini yang melalui A dan D ini, itu garis X sama dengan 0. Garis ini tuh, ya. Karena dia memotong di sumbu X, yaitu X sama dengan 0. Di sini ya, X sama dengan 0. Nah, karena arsirannya berada di kanan, maka ini menunjukkan X lebih dari 0. Ya, arsirannya kan di kanan ya. Kalau yang di kiri kan berarti itu adalah kurang dari 0, gitu ya. Karena ini garisnya adalah X sama dengan 0. Jadi patokannya di sini pada persamaan garis ya. Kalau ini kan persamaan garisnya Y sama dengan negatif 1. Maka tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi ngambil dari persamaan garis ini. Nah, jadi pertidaksamaan yang sesuai itu adalah karena diarsir itu adalah di kanan ya tadi, di kanan. Nah, jadi atau ini daerah penyelesaiannya. Jadi pertidaksamaan yang sesuai adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu sudah selesai, maka terdapat 4 buah. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian yang ini, negatif 3X tambah Y sama dengan, yang ini, negatif 3X tambah Y lebih dari sama dengan negatif 3. Lalu yang ini ya, 5X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah, ya, boleh menulis yang mana dulu, silahkan. Yang ini dulu boleh. Misalkan yang ini dulu kita ambil negatif 3X ditambah Y lebih dari atau sama dengan negatif 3. Kemudian ngambil yang ini, 5X ditambah 3Y, ya, tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, kemudian yang ini, mulai yang ini dulu, X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah, tadi apa? Ini, Y lebih dari atau sama dengan negatif 1. Ini yang ke atas ini ya. Y lebih dari atau sama dengan negatif 1. Y lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah merupakan sistem pertidaksamaan linear yang sesuai. Nah, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya, yaitu nomor 2 ini. Nah, kita lihat soalnya. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ini. Kalau di sini kita menggambarkan daerah penyelesaiannya. Kita lihat dulu yang pertama. 3X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 15. Ya, tentu kita harus menyediakan dulu koordinat kartesiusnya ya. Bagus kalau kita ada kertas berpeta atau kertas streaming ya, supaya mudah di dalam menentukan skalanya. Kita ambil yang pertama, 3X tambah 5Y,
Kita ambil persamaan dulu, sama dengan 15, kita ambil persamaan garisnya. Berarti di sumbu X kita tuliskan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5, berarti kita sudah siapkan dulu ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Kemudian di sumbu Y-nya 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, di sini. Di sumbu Y ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Tarik garis ya. Dari sini ke sini kita tarik garis ya. Nah, saya ambil dari sini. Nah, Anda bisa gunakan penggaris supaya rapih ya, kelihatan. Nah, ini adalah garisnya. Ini yang melalui titik tadi. Nah, yang ini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu masih yang ini ya. Kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di kiri. Nah, di kiri ya, kalau di kiri. Tapi kalau yang ini lain, ini koefisien X-nya negatif. Maka yang daerah penyelesaiannya itu di kanan. Kalau kurang dari, kalau ini koefisien X-nya negatif. Nah, jadi untuk yang ini, yang diarsir itu ke kanan. Jadi, yang diarsir itu yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Jadi, kita mengarsir yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, jangan sampai kita mengarsir yang daerah penyelesaian. Nanti tidak akan ditemukan daerah penyelesaian dari sistem. Nah, sudah. Sekarang yang kedua, yang ini. X-nya berapa? Di sumbu X. Garis ini memotong di sumbu X-nya di mana? Yaitu 2 dibagi negatif 2. 2 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 1. Berarti di sini letaknya ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sumbu Y. Di sumbu Y, maka dia akan memotong di mana 2 dibagi negatif 1. Ini negatif 1. 2 dibagi negatif 1 adalah negatif 2. Berarti kita tuliskan di sini. Ini negatif 2 di sumbu Y. Nah, seperti biasa, kita tarik garis ya, yang melalui titik-titik tadi. Kita sudah menentukannya tadi ya. Yang melalui di sini ya, 1 ya, melalui negatif 2. Kemudian negatif 1. Nah, terus kita harus menghubungkannya sampai berpotongan dengan garis yang ini ya. Jadi kita harus menemukannya sampai pada titik potong di sini ya. Nah, di sini. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ini belum ya. Ini tidak lurus, harusnya sampai sini ya. Nah, ke sini. Dan ini juga ke sini. Nah, belum ya. Kalau pakai penggaris cepat ya. Jadi Anda harus menyelesaikannya dengan cepat, tapi rapih ya. Nah, kalau ini kan lama ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tandanya tadi. Nah, yang ini kan kurang dari. Karena di sini adalah daerah penyelesaiannya berada di kanan. Karena di sini koefisiennya negatif, maka arsir ke kiri. Kita arsir ke kiri. Kita arsir ke kiri. Jadi yang diarsirnya adalah yang ini. Nah, yang ini. Karena daerah penyelesaiannya berada di kanan. Kita arsir seperti ini ya, semuanya kita arsir. Nah, seperti itu. Nah, karena ini koefisiennya negatif. Nah, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya yang ini. F kurang dari sama dengan 0. Jadi,
kita nyatakan dulu titik pada sumbu X. X sama dengan 0. Berarti di sini. Nah, ini X sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0, maka adalah sebuah sumbu Y di sini. Ya kan? Berarti kalau kurang dari 0 berarti ke kiri daerah penyelesaiannya. Ke kiri daerah penyelesaiannya yang kurang dari 0. Ya kan? Berarti ini X lebih dari 0 ya. Kan sumbu X ya. Ini sumbu X. Maka yang lebih dari 0-nya ini kita coret. Maka ini bukan penyelesaian. Karena yang ditentukannya adalah yang kurang dari 0. Nah, ini kita arsir. Kita arsir semua ya. Nah ini kurang dari 0 itu ada di kiri. Kemudian, Y lebih dari sama dengan 2. Nah, 2. Y sama dengan 2 itu di mana? Ini Y. Kita lihat, Y. Ini Y. Nah, berarti ini kan sumbu Y. Ini sumbu Y. Kita lihat, Y sama dengan 2. Berarti di sini kita buatkan garis yang melalui Y sama dengan 2. Berarti garis yang ini. Kita ambil, kita tarik ya, garis yang melalui Y sama dengan 2, berarti di sini ya, melalui ini. Nah, ini. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di sana lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 kemana? Berarti berada di sebelah atas. Ya. Ini kan Y sama dengan 2 nih. Ini Y-nya 2 kan? Y sama dengan 2. Berarti yang lebih dari 2 itu ke atas, sebelah atas. Maka arsirnya ke bawah. Nah, ini yang bukan penyelesaian ini. Ya, ini seperti ini. Terus ya. Nah, jadi kalau begitu daerah penyelesaiannya itu yang sebelah sini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Karena kalau ini kan terarsir. Diperpanjang dia terarsir ya. Juga terarsir. Ini juga terarsir kalau diperpanjang. Kalau ini nggak akan. Ya, karena di sini tidak ada arsiran nih. Tuh ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Berbentuk segi 4. Yaitu ada titik A, ada titik B, ya di sini ada titik C ya ini dan ada titik D. Maka bidang ABCD itu adalah merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi bidang A, B, C, D ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, itu ya untuk menentukan atau menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini ada nomor 3, seperti ini. Nah, ini dalam bentuk kontekstual ya. Kita baca dulu. Kita baca di sini. Suatu perusahaan, ya, sebentar. Ini suatu perusahaan konveksi ya, paling banyak membutuhkan 60 meter kain katun dan 60 meter kain sutra per hari. Untuk membuat baju jenis 1 dibutuhkan 2 meter kain katun dan 1 meter kain sutra. Sedangkan untuk membuat baju jenis 2 dibutuhkan 1 meter kain katun dan 2 meter kain sutra. Jika setiap hari dibuat baju jenis 1 dan baju jenis 2, paling banyak jumlahnya 35 buah. Dengan keuntungan penjualan baju jenis 1 300.000 dan baju jenis 2 500.000. Nah, dari pertanyaan ini kita akan munculkan fungsi tujuan. Tujuannya untuk apa? Yaitu keuntungan maksimal yang diperoleh dari perusahaan tersebut, perusahaan konveksi itu.
Nah, inilah yang akan menuntun kita ke bagaimana variabel X dan variabel Y-nya. Nah, sekarang keuntungan maksimalnya adalah diambil dari mana? Dari mana kita memperoleh keuntungan maksimal? Dari penjualan baju jenis 1 dan penjualan baju jenis 2. Berapa banyaknya baju jenis 1 yang kita buat dan berapa banyaknya baju jenis 2 yang kita buat? Nah, itu adalah sebagai variabelnya. Jadi, kalau begitu kita akan menuliskan bahwa X itu adalah sebagai banyaknya baju ya, banyaknya baju jenis 1. Banyaknya baju jenis 1. Berarti Y-nya itu adalah banyaknya baju jenis 2 ya. Nah, begitu. Karena kita melihat dari pertanyaan ini, keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan tersebut dari mana? Itu dengan menjual baju jenis 1 sebanyak X buah dan menjual baju jenis 2 sebanyak Y buah. Nah, keuntungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk nilai uang, yaitu berapa rupiah. Berarti kalau dibuat X buah baju jenis 1, maka kita akan memperoleh nilai jual keuntungan yaitu sebesar 300.000 X. Kan? Nah, untuk yang jenis 1, ya ini 300.000. Kalau banyaknya baju jenis 2 dijual Y buah, berarti keuntungannya yang ini, jenis 2 adalah Rp500.000. Berarti kita tambahkan, ditambah 500.000 Y. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi tujuannya yang biasa kita menulisnya dalam bentuk F, X, Y. Nah, seperti ini kan ya, kita biasa menuliskannya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi tujuan. Jadi, fungsi tujuannya adalah, kita tuliskan saja di sini, ya, fungsi tujuan adalah ini F, Y sama dengan 300.000 X ditambah 500.000 Y. Nah, kemudian, kalau kita sudah tahu bahwa X itu banyaknya baju jenis 1, maka kita buatkan semua tabel. Ya, kita buatkan sebuah tabel, kita ambil tabelnya ya, misalkan seperti ini, bentar. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menulis di sini adalah baju jenis 1, baju jenis 1. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada baju jenis 2, kan ya. Nah, kemudian dengan ada apa dengan baju jenis 1 dan baju jenis 2? Kita baca ke atas sekarang, ke atas. Suatu perusahaan konveksi paling banyak membutuhkan 60 meter kain katun dan 60 meter kain sutra. Kita akan menuliskan di sini kain katun. Singkat saja, katun. Ya. Lalu di sininya adalah sutra. Ya. Sutra. Nah, jadi di sini banyaknya kain katun paling banyak. Nah, membutuhkan 60 meter. Berarti kebutuhan, boleh kapasitas. Nah, kebutuhannya berapa? Kebutuhannya adalah, yaitu kain katun, karena di sini kalimatnya adalah paling banyak membutuhkan 60 meter kain katun. Berarti kalau paling banyak, berarti itu tidak boleh melebihi 60. Berarti di sini tandanya adalah harus kurang dari, ya. Jadi tandanya itu kurang dari. Jadi tandanya adalah, nah ya, tandanya itu kurang dari atau sama dengan, ini tidak ada ya, terhalang, maaf, ini simbolnya terhalang,
Saya ambil sajalah dari sini. Nah ini, jadi saya ambil dari sini saja. Nah, jadi kurang dari ya di sini. Nah ini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan berapa? 60, gitu ya. Karena paling banyak di sini. Lalu kain 60 meter kain sutra setiap hari, berarti paling banyak 60. Ini juga sama ya. Berarti di sini juga sama, yaitu paling banyak adalah 60. Jadi di sininya kurang dari atau sama dengan 60, gitu ya. Kemudian kita baca lagi. Untuk membuat baju jenis 1 dibutuhkan 2 meter kain katun dan 1 meter kain sutra. Nah, ini untuk jenis 1. Jenis 1 kita tulis di kolom di sini, itu berapa? 1 meter. 2 ya. 2 meter kain katun, ini kain katun. Jadi ini 2 meter kain katun dan 1 meter kain sutra. Nah, dilihat di sini. Ini 2 meter kain katun dan 1 meter kain sutra. Sedangkan untuk membuat baju jenis 2 dibutuhkan 1 meter kain katun, yang ini ya, katun, dan 2 meter kain sutra. Ini tulis ini 1, di sini 2. Kita lanjutkan lagi. Nah, sampai sini ya. Jika setiap hari, nah ini masih ada kalimat, jadi jangan lupa, ini masih ada. Jika setiap hari dibuat baju jenis 1 dan baju jenis 2 paling banyak jumlahnya 35 buah. Berarti baju jenis 1 dan baju jenis 2 itu. Nah, kalau kita tambahkan lagi ya. Maaf ya. Sebentar ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi, berarti paling banyak berapa katanya? 35. Itu apa 35 ini? Paling banyak jumlah apa? Jumlah baju jenis 1, yaitu apa? X. Dan jumlah baju jenis 1 adalah Y. Berarti X dan Y ini paling banyak itu 35 buah. Berarti kalau begitu, kalau paling banyak, ya berarti harus kurang dari ya. Nah, di sininya paling banyak jumlahnya 35 buah. Berarti jumlah X dengan Y itu kurang dari 35 buah. Nah, ini adalah jumlahnya ya, banyaknya baju. Banyak baju, kalau kita tulis banyaknya baju. Baju jenis 1X, baju jenis 2Y, sedangkan kebutuhannya itu tidak boleh lebih dari 35. Nah, ini tabelnya untuk membantu kita di dalam membuat apa? Dalam membuatkan model matematika. Jadi, bagaimana model matematikanya? Ini yang disebut dengan fungsi kendala. Ini yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, jadi tinggal kita nulis saja dari sini. 2X ditambah 1Y kurang dari atau sama dengan 60. Lalu 1X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian ada lagi X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 35. Karena di sini jumlahnya paling banyak 35. Jadi kita tulis saja di sini, yaitu 2X ditambah Y, ya, ini 1Y ya, yang ini nih, 1Y. Ini adalah kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian berikutnya adalah X. Nah, yang ini ya, ini X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Ditambah 2Y, ya, 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Nah, untuk yang ini ya, X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian yang ini, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 35. Nah, ini. Tapi kita jangan lupa bahwa X ini harus positif, tidak boleh negatif.
maka kita ambil X itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini yang perlu diingat. Lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita simpan. Nah, ini jangan sampai lupa. Kemudian Y juga ya. Y-nya juga sama ya. Bisa simpan di pinggir saja. Dan Y itu jangan sampai lupa lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini syarat non-negatif ya. Nah, ini adalah model matematikanya. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita membuat apa? Daerah penyelesaian. Nah, berarti daerah penyelesaiannya kita sudah membuatkan koordinat kartesiusnya, model matematikanya sudah. Nah, seperti ini. Berarti kita nyatakan di dalam buatkan daerah penyelesaian di dalam koordinat kartesius ya. Nah, seperti yang tadi ya, kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama memotong di sumbu X 60 dibagi 2 ya. Berarti memotong di sumbu X-nya di mana? Yaitu 60 dibagi 2 berarti 30. Berarti di sini ya, di sini. Kemudian 60 dibagi 1 untuk Y-nya. Untuk Y-nya, nah ini adalah sumbu Y ya, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Berarti Y-nya 60 bagi 1, 60. Berarti di sini. Nah, lalu kita hubungkan, ini X-nya 30, Y-nya 60 ya. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita ambil dari sini. Nah, kita buatkan garisnya ini. Ya, kita luruskan dulu. Nah, ini. Nah, kemudian arsirnya kemana? Ini positif. Kalau kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Nah, daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Karena di sininya positif, kurang dari. Maka arsirnya kemana? Arsirnya adalah ke kanan. Nah, kita arsir ke kanan. Nah, ini kita arsir ya. Ini daerah, bukan daerah penyelesaian, jadi kita mengarsirnya ke kanan. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah 6x ditambah x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 60. Memotong semua x di mana? 60 bagi 1, 60 ya. Berarti di sini ya. Nah, di sini 60. Kemudian memotong sumbu y, yang ini, potong sumbu y, 60 dibagi 2, itu 30. Berarti di sini. Nah, di sini. Nah, jadi kita hubungkan titik-titik ini ya dengan sebuah garis. Ya, kita hubungkan. Nah, di sini ya. Ya. Nah, kemudian tandanya adalah ini kurang dari. Nah, kurang dari arsir kemana? Ke kanan. Daerah penyelesaiannya berada di kiri. Maka kita arsirnya itu adalah ke kanan. Daerah penyelesaiannya di sini, daerah penyelesaian. Maka kita arsir ke kiri, ke sini ya. Kita arsir. Nah, seperti ini. Kita arsir. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini kurang dari. Jadi daerah penyelesaiannya di kiri. Berikutnya 35 bagi 1. Nah, untuk pertidaksamaan ini. Berarti di X-nya 35. Di mana kira-kira itu 35? Nah, disinilah ya. 35 nih. Nah, 35. Lalu Y-nya 35. Berarti di mana 35? Nah, di sini ya. Nah, kita hubungkan lagi dengan sebuah garis ya. Kita hubungkan
ambil lagi sebuah garis sini, ini 35, ini 35, di sini kita luruskan. Nah, seperti ini. Belum, ini melurus, ini ke sini ya. Ini juga kita luruskan lagi. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini jadi yang diarsirnya kemana? Nah, seperti ini. Kurang ya, kurang tepat. Ini kurang tepat. Susah sekali ya. Kalau pakai penggaris enak ya. Nah, di sini kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Nah, berarti arsirnya kemana? Arsirnya itu adalah ke kanan. Nah, jadi kita arsir ke kanan. Jadi ini ya. Ini bukan daerah penyelesaian untuk garis yang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita supaya tidak bingung, kita beri nama dulu lah ya. Nah, ini tadi garisnya untuk 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 60, yaitu adalah di mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah 3x. Nah, yang ini nih 3x ditambah y, maaf ini 2 ya. 2x ditambah y ini kurang sama dengan 60. Untuk garis yang ini ya. 2 ya, 2x ditambah y. Kemudian x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 60. Persamaan garisnya berarti dx-nya 60. Nah, yang ini ya, garisnya ya, yang ini. Berarti di sini kita simpan beri nama x ditambah 2y sama dengan 60. Berarti ini garisnya ya. Nah, untuk yang ini. Dan x tambah y sama dengan 35, yang ini. Ini x di maaf ya. Dan ini nah, kemudian kita tulis dulu x ditambah y ini sama dengan 35. Yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya x lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu ke kanan. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Maka arsirnya kemana? Ke kiri. Ya, kita arsir ke kiri. Nah, ini kita arsir ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian y lebih dari y. Ini y. Sumbu y ini y. Berarti kalau lebih dari 0 ini ke atas. Maka arsirnya kemana? Ke bawah. Nah, ini kita arsir ke bawah ya. Nah, seperti ini. Maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Daerah penyelesaiannya. Itu di sini kalau kita beri nama ada titik A. Nah, di sini ada titik B. Ya. Ada titik C. Nah, ini ada titik C, jangan salah. Ini masih ada, jangan salah. Ini ada titik D ya. Nah, ini ada titik E. Ya. Nah, jadi di sini ada titik potong ya, 2 tuh. Nih, harus kelihatan, harus jeli. Maka daerah penyelesaiannya adalah A, B, C, D, E. Yaitu segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini ada 5 pertidaksamaan. 1, 2, 3, 4, nih 5 ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian yang akan kita cari adalah itu apa tadi? Pertanyaannya dalam fungsi tujuan. Yaitu untuk mencari ini, 300.000 X ditambah 500.000 Y. Yaitu keuntungan maksimal. Nah, untuk mencari keuntungan maksimal ini, kita bisa menggunakan metode titik pojok atau garis selidik. Nah, berarti kalau menggunakan metode titik pojok, kita cari titik A 0,0, titik B 0,30,
titik C belum tahu, titik D adalah titik potong garis ini dengan garis ini dicari. Titik C adalah titik potong garis ini ya dengan garis ini ya. Nah, ini cari. Lalu titik E masih mudah 30,0. Nah, kalau dengan menggunakan garis selidik, gambar ini harus bagus. Kalau menggunakan metode titik pojok, kita harus bisa boleh menggambar dengan sketsa, tapi dengan syarat titik-titik ini jangan sampai hilang ya. Karena kalau kita asal menggambar, maka kemungkinan titik C, titik D ini salah menggambarkannya. Jadi kita harus tepat dulu ya gambarnya, walaupun sketsa ya, mendekati kebenaran. Nah, kalau kita menggunakan garis selidik, ya kita gunakan garis selidik. Kalau kita gunakan garis selidik, berarti kita akan menggambarkan garis apa? Garis 300.000 X ditambah 500.000 Y. Itu sama dengan K, ya kan? Nah, ini di sini ya kita mengambil dari fungsi tujuan ini. Nah, yang ini ya, dari sini 300.000 X ditambah 500.000 Y kita cari. Nah, garis selidik ini bisa kita sederhanakan. Jadi bisa dibuang saja nolnya 100.000 ini 100.000 ya. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan K. Nah, kita ambil, misalkan diambil K-nya berapa? Misalkan diambil K-nya yang mudah digambar, kita ambil saja mau berapa. Nah, kalau kita ambil 15, apakah kita bisa menggambarkannya dengan mudah di sini? Jadi kalau 15, X-nya 5, ya kan? Atau 15. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, di sini susah. Nah, jadi bagaimana caranya? Supaya, karena titik-titik yang ada di sini adalah 10, 20, 30, 40. Nah, berarti kita bisa mengambilnya misalkan 50 X-nya, gitu kan ya. Y-nya 30, berarti kita bisa mengambil 150 misalkan. Nah, berarti kita mengambil K-nya 150. Disesuaikan dengan keadaan angka-angka yang dibutuhkan di sini ya. Berarti kalau begitu 3X tambah 5Y sama dengan 150. Berarti kita ngambil K-nya ini. Di X-nya berapa? 150 dibagi 3, 50. Berarti di sini. Ya. Nah, ini 1. Kemudian di sumbu Y-nya 150 bagi 5, 30. Berarti di sini. Ya. Nah, di sini ya. Kita beri tanda. Nah, kemudian kita buatkan garisnya. Ini garis selidiknya. Ya, kita tarik. Tadi di Y-nya 30 dan di X-nya 50. Kita luruskan dulu. Nah, di sini ya. Ini 50. Nah, di sini. Nah, kira-kira begitu. Ini X-nya 50 ya. 150 dibagi 3 itu 50. Berarti di sini. Lalu Y-nya 150 dibagi 5 adalah 30 di sini. Nah, ini adalah garis selidiknya yang kita buatkan tadi. Ini garis selidiknya. Nah, garis selidik ini bisa kita lihat yang paling kanan. Kita akan mencari yang titik yang paling kanan dilalui oleh garis selidik. Jadi kalau kita perbanyak ya, kalau kita perbanyak garis ini, buatkan garis yang sejajar. Nah, maka yang paling kiri itu pasti di sini, yang minimum ya tidak membuat apa-apa ya. Nah, ada lagi garis yang paling kanan kira-kira di mana? Nah, garis ini ternyata di titik-titik ABCD-nya yang kita teliti. Berarti di D masih di kiri. D ini ya. Di E masih di kiri.
Di D masih di kiri, berarti di C. Nah, ini sangat kecil sekali. Di C ya. Jadi yang paling kanan itu adalah C, di titik C. Jadi garis yang dilalui paling kanan adalah di titik C. Ya. Diperoleh, maaf ya. Jadi diperoleh titik yang paling kanan ya. Kita ambil saja. Nah, diperoleh titik yang paling kanan. Yang paling kanan itu adalah paling kanan dilalui garis selidik. Garis selidik adalah titik C ya. Nah, titik yang paling kanan di garis selidik adalah titik C, yaitu ini. Nah, berarti kita cukup mencari titik C saja. Titik C adalah merupakan titik potong garis mana? Kita lihat dengan jelas. X tambah Y sama dengan 35. Yang ini ya, titik C. Nah, yang ini. Yang ini ya, ini titik C nih. Yang ini dengan X tambah 2Y sama dengan 60. Ini titik C. Berarti X tambah Y sama dengan 35. Dengan X tambah 2Y sama dengan 60. Jadi kita tuliskan. Jadi kita tulis merupakan titik potong garis apa saja tadi? Apalagi saya X tambah 2Y sama dengan 60 ya. Garis X ditambah 2Y sama dengan 60 dengan garis X ditambah Y ini sama dengan 35 ya. Nah, jadi garis ini. Jadi tinggal kita eliminasi saja karena ini sudah sama ya koefisiennya. Nah, maka kalau kita eliminasi ini, nah dieliminasi saja, diperoleh berapa ini? X dikurangi X, tereliminasi, ini 2Y dikurangi adalah Y. Nah, jadi Y-nya berapa? Y-nya adalah 25. Ya, 60. Nah, kalau Y-nya 25, berarti X-nya berapa? Maka diperoleh X ditambah Y kan 35 ya. Berarti X ditambah 25, X ditambah 25 itu sama dengan 35. Ya, karena Y-nya 25 kan, Y-nya 25, masukkan di sini, berarti X-nya berapa? Jadi diperoleh X-nya itu adalah X-nya sama dengan 10 ya, 10. Jadi X-nya 10 ya, betul. Jadi kalau demikian diperolehlah titik C itu adalah koordinat titik C itu 10, berapa? 25 ya. 25. Nah, ini adalah koordinat titik C-nya. Koordinat titik C ini nih. Ini. Nah, ini ya. Ini 10. Nah, di sini 10. Ini 25 nih titik C. Nah, berarti tinggal kita cari. Jadi keuntungan maksimumnya kita masukkan ke fungsi tujuan yang tadi ya. Kita masukkan, lihat fungsi tujuannya adalah mana? Yang ini ya. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, kita ambil di sini fungsi tujuannya, masukkan di sini. Nah, berarti nilainya kita substitusikan titik tadi. Itu F berapa? Ini 10 ya.
Di sininya 10. Lalu Y-nya berapa? Y-nya adalah 25 ya. Y-nya 25. Jadi tinggal kalikan saja di sini. Berarti dikalikan dengan 10. Lalu yang ini dikalikan dengan 25 ya. Nah, ini kali ya, dikali. Ya. Nah, kemudian yang ini juga ini kali ya. 25 ya. Ini 25. Nah, jadi hasilnya ini berapa? Hasilnya. Nah, ini. Jadi ini adalah 3 juta. Dan yang ini berapa nih? 1.250.000. Jadi 4.250.000 ya. Ini 3 juta dan yang ini adalah 25 ya, Y-nya 25 berarti 25 dikali 5 adalah 125. Jadi 125 ya. 125. Jadi 1 juta 12 juta berapa? 12 juta ya. 12 juta, kalau ini 3 juta berarti 12 juta 500.000. Berarti ditambah dengan 3 juta berarti 15 juta 250.000. 15 juta 500.000 ya. Ya, tolong kalau salah tolong diperbaiki ya. Ini saya kira-kira saja. Ini adalah 12 juta ya 500.000 dengan 3 juta jadi 15 juta 500.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya berapa? Nah, jadi keuntungan maksimum adalah berapa? 15 juta 500.000 rupiah ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya kalau kita menggunakan garis lidik. Kalau kita menggunakan metode titik pojok, semuanya harus dicari. Titik A berapa? Koordinat titik A, koordinat titik B-nya juga dicari, koordinat titik C dicari, semuanya dicari, semuanya dimasukkan ke fungsi tujuan ini. Kalau ini hanya satu saja dengan menggunakan garis selidik. Nah, kemudian, ini soal terakhir. Soal terakhir, suatu perusahaan konveksi paling banyak membutuhkan 60 meter kain katun dan 60 meter kain sutra per hari. Nah, ini soal sama dengan yang atas. Apa coba bedanya? Nah, kita lihat nomor 3. Nomor 3 di sini adalah, kita lihat, nah, sama ya. Di sini adalah paling banyak membutuhkan 60 meter. Nah, kalau di sini, nah ini saya ganti paling sedikit. Nah, ini adalah paling sedikit. Nah, kalau dia paling sedikit berarti di sini tandanya harus lebih dari. Paling sedikit berarti lebih dari 60 meter kain katun dan lebih dari 60 meter kain sutra. Nah, saya ganti, saya balikan nih kalimatnya, ini paling sedikit. Untuk membuat baju jenis 1 dibutuhkan 2 meter kain katun. Nah, ini sama ya, kendalanya sama. Jika setiap hari dibuat baju jenis 1 dan baju jenis 2, paling banyak jumlahnya 50 buah. Nah, tadi di sini kan ditulis kalimatnya paling banyak. Nah, saya ganti paling sedikit. Nah, ini kalimatnya saya ganti dengan paling sedikit jumlahnya. Nah, jadi sedikit nih. Paling sedikit
jumlahnya 50 buah dengan keuntungan penjualannya sama ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa keuntungan minimalnya. Yang ditanyakan adalah keuntungan minimal. Nah, ini perusahaan sudah besar, banyak pesanan. Jadi dia paling sedikit jumlahnya itu 50 buah yang harus dibuat. Karena perusahaan laku sekali ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama model di sininya jadi sama. Nah, ininya sama. Jadi dari sini sama ya, karena perbedaan hanya terletak pada pertidaksamaan saja. Berarti jawabannya untuk yang ini tuh sama. Nah, jadi saya buatkan di sini ya. Nah, jadi untuk X ini, apa lagi nih? Ya, sebentar ya. Nah, ini. Kita hapus saja lah. Ini. Nah, jadi ininya sama ya. Baik, banyak baju jenis 1, lalu ya banyak baju jenis 2 sama. Lalu apalagi yang sama? Yang sama adalah fungsi tujuan tabelnya. Tabelnya yang berbeda hanya di sini. Yang ini yang berbeda. Kalau tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Berarti kalau kita kita buat sajalah ini ya. Kita gambar ulang saja. Ya, ini kita copy saja di sini. Nah, di sini itu yang beda adalah di sininya. Jadi di sini harus lebih dari. Jadi tandanya harus lebih dari atau sama dengan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena di sininya tadi paling sedikit. Jadi kalimat harus diperhatikan. Paling sedikit. Berarti kalau paling sedikit 60 meter berarti lebih dari. Maka di sini kita menulisnya adalah lebih dari. Nah, yang ini juga sama ya. Juga harus lebih dari. Karena paling sedikit. Juga sama. Nah, perbedaannya di sana. Lalu bagaimana gambarnya? Gambarnya sama dengan yang ini. Cuman bedanya apa? Tandanya saja. Ya, kalau saya copy lagi yang ini ya. Ini saya copy semuanya. Saya copy semua ini ke sini. Nah, saya copy saja. Sini perbedaannya hanya sedikit ya. Saya buat di sini saja. Nah, yang ini yang berbeda di mana letak perbedaannya? Yaitu terletak pada arsiran ya. Berarti kalau di sini adalah yang diarsir tadi berada di kanan, sekarang berpindah. Berarti yang diarsirnya itu berada di kiri. Nah, jadi kita ambil satu-satu saja ya. Nah, berarti kita akan membuatkan pertidaksamaannya bagaimana? Pertidaksamaannya juga sama, terbalik ya. Terbalik dengan tanda yang ini. Jadi yang tadi ini model matematikanya saya buat lagi ya. Model matematikanya. Nah, di model matematikanya saya buat lagi di sini. Nah, kalau di sini tadi kan kurang dari, maka ikuti yang ini, jadi lebih dari. Jadi perbedaannya hanya sedikit saja ya. Jadi di sini lebih dari, lalu di sini juga sama.
jadi lebih dari. Ini juga sama ya, lebih dari ya. Nah, itu. Nah, ini syarat non negatif tetap ya seperti ini. Syarat non negatifnya. Nah, kemudian ini digambarkan. Kalau lebih dari, maka dia berada di kanan, maka arsirnya berada di kiri. Nah, yang pertama ini kan, nah yang ini, X-nya 30, Y-nya 60. X-nya 30, yang ini, X-nya 30, Y-nya 60. Ini kan ya, ini. Nah, kemudian arsirnya kemana? Arsirnya ke kiri, ya. Jadi kita mengarsirnya ke kiri, sini. Nah, ini arsirannya nih. Nah, di sini sekarang. Kalau tadi kan di kanan, karena pertidaksamaannya berubah. Berarti di sini kita arsir. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini X-nya 60 ya, 60 dibagi 1, Y-nya 60 dibagi 2, 30. X-nya 60, Y-nya 30. Nah, kalau yang ini, X-nya, maaf, apa nih tadi ya? Ini X-nya 30, Y-nya 60. Kalau ini X-nya 60, Y-nya 30. Yang ini tadi di sini ya. Nah, ini masih ada kesalahan nih. Nah, ini ke sini ya. Nah, itu. Yang ini, yang kedua, yang ini ya. 60. Berarti arsirnya ini juga sama. Berarti diarsir ke kanan. Nah, untuk yang ini. Arsir ke kanan. Nah. Maaf. Ke kiri ya arsirnya. Daerah penyelesaiannya di kanan ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu berada di kanan. Karena di sini tandanya itu lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya di kanan. Jadi kita arsirnya ini juga ke kiri. Berarti, nah yang tadi ini ke kiri ya, yang tadi. Nah yang ini juga ke kiri. Ini ke kiri, ini ya. Ini ke kiri. Nah yang ini kiri semuanya. Nah, gitu ya. Nah kemudian berikutnya yang ini. Berarti X35 ya, 35. Nah, ini 50 ya, yang ini nih, 50. Ini salah ya. Ini 50. Nah, ini 50 kan ya. Paling sedikit jumlahnya 50. Nah, berarti kalau paling sedikit berarti di sini lebih dari 50. Maka di sini garisnya adalah X tambah Y itu sama dengan 50. Nah, berarti 50 X-nya berarti di sebelah sini ya. Berarti 50 di sini 1, sini 1, 50. Berarti kalau kita tarik garis yang melalui maaf ya. Sebentar nih. Saya akan membuatkan sebuah garis yang melalui tadi ya 50. Nah, ini 50 di sini. Dan yang satunya juga 50. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Untuk garis yang mana ini? Untuk garis yang tadi X tambah Y lebih dari atau sama dengan 50. Nah, yang X tambah Y lebih dari atau sama dengan 50. Berarti ini arsir juga ke kiri. Karena daerah penyelesaiannya berada di kanan. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa daerah syarat non negatif. Berarti X lebih dari 0, arsir di kiri, ya kan? Harus di kuadran 1, ya. Karena harus bernilai X dan Y-nya itu harus lebih dari 0, positif. Lalu, Y-nya lebih dari 0, ke atas, arsir ke bawah, gitu kan ya. Nah, yang ini. Nah, seperti ini.
Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Berarti titik sudutnya di mana? Di sini. A, ada B, lalu ada yang ini ya, nih, C, ada D. Nah, ini batasnya adalah dari sini. Sini, ya, terus ke atas, ya, ke sini, lalu ke sini, sini, ke sini. Nah, ini kan bukan daerah penyelesaian ini. Ini bukan daerah penyelesaian. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Lautan luas. Yang ditanyakan keuntungan minimum. Jadi keuntungan minimum bisa di titik A, bisa di titik B, bisa di titik C, bisa di titik D. Nah, kira-kira ini sudah ada ya kalau di sini ya. 10,40 ya, ini sudah kelihatan nih koordinatnya. Ini 40,10. Kalau ini berapa nih? 60,0. Nah, kalau kita menggunakan koordinat, ini sudah ada nih 0,60. Ini berapa? 10,40. 10,40. Menggunakan metode titik pojok. 40,10. Nah, ini 60,0. 60 dulu ya, 60,0. Nah, kalau menggunakan metode titik pojok, kalau ini mudah ditentukan ya, kelihatan koordinatnya. Kalau tidak mudah ditentukan, berarti harus mencari titik potong garis. Nah, titik potong garis ini. Jangan ditebak, tidak boleh ditebak, nanti salah. Titik potong garis ini adalah di sini. Harus dicari dengan substitusi dan eliminasi dan substitusi. Kalau menggunakan garis selidik sama. Garis selidiknya tadi kita mengambil dari mana? Yaitu dari sini kan. Nah ini 300.000 X ditambah 500.000 Y. Yaitu tadi yang ini. Nah ini garis selidiknya nih. Nah ini masih ada garis selidiknya. Di sini yang tadi. Yaitu di mana tadi memotong di 50 dan nah garis selidiknya apa? Nah yang ini. 300.000 X tambah 500.000 Y yang bisa kita sederhanakan tadi, masih ingat ya, kita sederhanakan ini menjadi apa tadi tuh, jadi 3X ditambah 5Y sama dengan K. Nah kita ambil tadi, diambil K-nya itu adalah karena angkanya yang sesuai di sini puluhan, kita ambil 150, berarti X-nya 50, berarti di sini ya X-nya di sini 50, lalu Y-nya 30. Berarti kita ngambil Y-nya 30 di sini. Jadi garis selidiknya yang ini kita ambil, ini garis selidiknya di X-nya 50, nah X-nya 50, berarti ini ya. Nah ini sama ya, sudah sama dengan yang tadi garisnya. Ini X-nya 50, Y-nya 30 dari sini ya. Nah, kalau kita ambil atau kita buat garis-garis yang lain, aduh, maaf ya. Nah, kita ambil, maka garis mana yang paling kiri? Karena kalau kita mencari nilai minimum itu yang paling kiri. Lihat di sini. Nah, di sini ada titik apa yang dilalui? Ada titik C. Lalu ada apa lagi? Berarti C yang paling kiri. Nah, kalau yang paling kanan, ya kita coba lihat yang paling kanan mana nih? Paling kanan. Kita ambil. Nah, ini yang paling kanan itu adalah di A. Tapi sebetulnya keuntungan maksimumnya dia kalau membuat yang sebanyak-banyaknya, dia untung sekali. Jadi karena lautan luas, jadi tak hingga ya. Lebih banyak ya lebih beruntung. Nah, karena minimum adalah yang dibuatnya 50 buah baju saja, maka minimumnya itu di titik C. Dia yang paling kiri nih, di sini. Nah, kalau yang ini masih di kanan nih. Ya, di kanan. Kalau kita geser yang ini. Nah, kalau kita geser yang ini, maka dia di kanan. Tuh kan, geser lagi di kanan B, apalagi ke A ya kan ya. Jadi yang paling kiri itu adalah terletak di C. Nah kalau ini garis selidik yang kita buat yang ini ya. Nah yang ini. Jadi
sama jawabannya ya. Jadi jawabannya itu sama dengan yang tadi. Maaf, kebetulan saja ya di titik C itu. Jadi keuntungan minimumnya adalah di titik C, yaitu berapa? Jadi sebentar ya. Nah, jadi keuntungan minimum itu di titik C. Nah, titik C-nya bisa kalau kita ragu, kita cari dengan eliminasi dan substitusi. Jadi ini ya. Nanti kita masukkan ke fx, y, yaitu sama dengan berapa? 300.000 x ditambah 500.000 y. Nah, ini kita masukkan berarti berapa? F 40,10. Nah, jadi ini 300.000. Ini tidak boleh disederhanakan kalau di sini ya. Dikali 40 ditambah 500.000 tidak boleh dibuang angkanya karena ini nilai uang. Ini dikali dengan 10. Jadi berapa? Jadi ini sama dengan berapa nih? 12. Ini angkanya terlalu banyak ya. Terlalu banyak, ini 300.000 ya. 500.000. Jadi ini adalah 12 juta. Sedangkan ini adalah 5 juta. Jadi keuntungannya adalah 17 juta rupiah minimum ya. Nah, jadi keuntungan minimumnya adalah 12 juta rupiah. Jadi kita tuliskan saja. Jadi keuntungan minimum adalah 17 juta rupiah. Nah, ini keuntungan minimumnya ya. Nah, itulah penyelesaian soal-soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada perhitungan-perhitungan yang salah di sini. Tolong dikoreksi lagi dan dibetulkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.